Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Saidatul Munawwar Halsabila dengan NIM 24030654128 dari kelas 2024E akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Pertama-tama kita bahas dulu ya tentang proses penemuannya. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb melalui eksperimen menggunakan neraca buntir, alat yang memungkinkan pengukuran gaya listrik antara dua muatan. Melalui serangkaian percobaan, ia menemukan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hukum ini menjadi dasar elektrostatistika dan membantu menjelaskan bagaimana muatan listrik berinteraksi. Penemuan Coulomb berperan penting dalam pengembangan teori elektromagnetisme dan berbagai teknologi yang menggunakan prinsip kelistrikan, seperti kapasitor dan sistem tenaga listrik. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, terdapat 3 aspek dalam proses penemuan hukum Coulomb loh. Apa saja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada aspek ontologi. Hukum Coulomb ditemukan berdasarkan konsep dasar mengenai adanya interaksi antara muatan listrik. Dalam ontologi, hukum Coulomb mengarah pada pemahaman tentang entitas fisik yang dapat diamati, yaitu muatan listrik, serta interaksi gaya yang terjadi di antara muatan tersebut. Sebelum penemuan hukum ini, dunia fisika belum sepenuhnya memahami sifat-sifat interaksi secara kuantitatif. Tetapi, dengan penemuan ini, konsep gaya antara muatan menjadi lebih jelas dan terukur. Yang kedua, ada aspek epistemologi. Dalam aspek epistemologi, penemuan hukum Coulomb melibatkan proses pencarian pengetahuan yang bersumber dari pengamatan dan percobaan ilmiah. Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1765 menggunakan timbangan putar untuk mengukur gaya tarik dan tolak antara muatan listrik. Dari hasil percobaan tersebut, Coulomb menemukan hubungan antara besar gaya listrik dengan besar muatan dan jarak antara muatan tersebut. Penemuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah berkembang melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis yang mendalam, bukan hanya melalui spekulasi. Dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Hukum Coulomb memberi dampak positif bagi perkembangan teknologi dan pendidikan. Dalam aspek aksiologi, penemuan ini memiliki nilai tinggi karena membuka jalan untuk perkembangan ilmu fisika lebih lanjut, khususnya dalam memahami fenomena listrik dan magnet. Penerapannya dalam teknologi seperti dalam bidang telekomunikasi dan listrik menunjukkan bagaimana penemuan ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Wah, bagaimana ya jika hukum Coulomb menjadi contoh penerapan dalam pembelajaran IPA? Dalam konteks pembelajaran IPA, hukum Coulomb dapat dijelaskan dengan eksperimen sederhana yang mengukur gaya tarik atau tolak antara dua bola bermuatan. Siswa bisa melakukan percobaan menggunakan bola kecil yang diletakkan pada benang dan diberi muatan. Dengan mengukur gaya yang terjadi, siswa dapat melihat bagaimana hubungan antara gaya listrik, muatan, dan jarak berlaku, serta memahami konsep dasar gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih? Keren kan? Jadi, untuk calon ibu guru dan bapak guru bisa diterapkan nanti ya. Nah, kalian tahu nggak sih hukum Coulomb termasuk dalam kategori sains? Hal ini karena penemuan ini didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan pengamatan, eksperimen, dan analisis yang dapat diuji dan diulang oleh ilmuwan lainnya. Hukum ini memberi penjelasan yang konsisten dan terukur tentang gaya antar muatan listrik yang berlaku secara universal, yang telah dibuktikan dan digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknologi. Lalu, apa saja ya metode yang digunakan dalam saat penemuan hukum Coulomb? Mari kita bahas. Yang pertama, ada metode induktif. Coulomb melakukan eksperimen dengan mengamati dan mengukur gaya listrik antara berbagai muatan pada jarak yang berbeda. Dari percobaan ini, dia menyimpulkan data dan menyimpulkan adanya pola yang konsisten mengenai hubungan antara gaya listrik, besar muatan, dan jarak. Ini adalah pendekatan induktif di mana pengetahuan diperoleh dengan mengamati fenomena tertentu dan menggeneralisasikan hasilnya.
Yang kedua adalah metode deduktif. Setelah memperoleh data dan menemukan hubungan empiris, Coulomb dapat merumuskan hukum yang bersifat umum berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam fisika. Dengan menggunakan logika deduktif, ia menyimpulkan bahwa gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil perkalian muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan-muatan tersebut. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.